Assalamualaikum, Pak. Halo Ibu Mary, Iya, Pak. sudah siapkan PBL-nya? Udah. Temanya apa? Ketentuan puasa, Pak. Kelas berapa? Kelas 3. Dipresentasikan, dipaparkan ya. Pakai apa PBL-nya. PP-nya, Pak? Boleh, silakan. Saya kasih waktu ya, 7-8 menit. Iya, Pak. Oke, lanjutkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai ketentuan puasa. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, anak-anak Ibu, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Iya, setelah Ibu cek ternyata hadir semua. Nah, kita akan belajar mengenai ketentuan puasa. Ibu berharap setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu semua memahami konsep, syarat, dan rukun puasa dan bisa menerapkan serta hal-hal yang membatalkan puasa dan serta bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan puasa. Nah, yang pertama, puasa itu secara bahasa adalah menahan. Kemudian jika dilihat secara istilah, yaitu puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian puasa itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu ada dua macam puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Contohnya puasa wajib itu puasa pada bulan Ramadan. Kemudian puasa sunnah itu bisa puasa ketika hari Senin Kamis dan puasa Daud. Nah, puasa Ramadan itu bisa dijalankan selama 30 hari penuh atau 1 bulan. Ada juga yang terkadang kita sering sesekali bertemu dengan puasa selama bulan Ramadan itu sebanyak 29 hari. Itu hanya sesekali saja. Nah, syarat wajib puasa yaitu yang pertama Islam. Orang yang berpuasa itu haruslah orang yang beragama Islam. Kemudian balik itu artinya sudah masuk usia remaja, yaitu kisaran usia 13 sampai 15 tahun itu sudah masuk kategori balik. Kemudian berakal atau tidak gila, karena orang yang hilang ingatan atau gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian mampu melaksanakan puasa. Nah, kategori mampu melaksanakan puasa di sini mampu secara fisik. Contohnya orang yang sakit atau ketergantungan dengan obat-obatan yang bisa mengakibatkan jika dia tidak mengkonsumsi obat-obatan, maka penyakitnya akan kambuh, maka boleh tidak berpuasa, yaitu dengan menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian tidak sedang berpergian. Nah, kalau berpergian ini artinya tidak berpergian dalam waktu yang lama atau dalam perjalanan yang sangat jauh yang dikhawatirkan akan banyak memakan tenaga. Nah, itu. Kemudian ada juga syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu yang pertama juga masih sama, yaitu beragama Islam. Yang kedua, tamyiz, yaitu bisa membedakan benar dan salah. Kemudian suci dari haid atau nifas bagi kaum perempuan. Dan yang terakhir, melaksanakan puasa pada waktu yang diperbolehkan. Karena ada ketentuan puasa yang tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya puasa tidak boleh dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau pada hari raya Idul Adha. Itu tidak boleh dilaksanakan. Kemudian
eh, rukun puasa. Yang pertama yaitu niat. Berpuasa itu harus diawali dengan niat. Nah, kapan niat itu dibacakan? Niat itu dibacakan di malam hari. Apakah boleh niat itu dibacakan setelah selesai sahur atau masuk waktu imsak? Boleh, tapi dikhawatirkan jika seandainya kita tidak terbangun di waktu sahur, maka berniatlah dahulu di malam hari atau setelah pulang dari sholat tarawih. Nah, niat puasa yaitu kita baca sama-sama ya. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanatil lillahi ta'ala, yaitu yang artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yaitu menahan diri. Nah, menahan diri itu wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya makan, minum, kemudian tidak boleh berkata kasar, berbohong, ya, tidak boleh menyakiti teman. Kemudian mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tadi. Kemudian selama kita menjalankan puasa, itu ada sunnah atau hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Contohnya, menyegerakan berbuka puasa. Itu setelah masuk waktu berbuka, jangan ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan berbuka puasa. Kemudian, sahur. Nah, melakukan sahur karena dengan kita melakukan sahur itu akan menambah pahala puasa kita. Kemudian mengakhiri sahur jika sudah masuk waktu imsak. Kemudian berbuka puasa dengan buah kurma, memakan buah kurma itu juga adalah sunnah ketika melaksanakan puasa. Yang kelima, berdoa ketika berbuka puasa. Nah, Nana Ibu, apakah kamu tahu doa ketika berbuka puasa? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku tunduk dan patuh. Dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih dan penyayang. Nah, itu adalah sunnah puasa. Kemudian, memperbanyak sedekah. Itu dianjurkan ketika di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu, pahala kita akan dilipat gandakan. Maka berbanyaklah sedekah, kemudian membaca Al-Quran, bisa dengan tadarus atau bisa juga membaca Al-Quran sendiri di rumah atau di masjid. Kemudian memperbanyak doa dan zikir. Ada tugas kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang tugasnya yaitu kita akan meneliti atau membahas tentang yang pertama, menurut kalian apakah minum air secara tidak sengaja dapat membatalkan puasa? Kemudian mengapa? Jelaskan ya, nanti presentasikan hasilnya. Kemudian yang kedua, apakah batal puasa seseorang yang menangis? Orang yang menangis itu apakah puasanya batal atau tidak? Itu dijelaskan. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, tugas kelompoknya dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup, Ibu Silakan. Mary, cukup. Ya, suratnya Pak? Surat Ali Imran ayat 1 sampai 3 coba. Imran 1 sampai 3 Pak. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mary Edrianti, ya. Iya, Pak. Sebentar, Bu. Mbak. Langsung saja ya, kita karena waktu sudah sore ya. Bu Mary, saya ingin menanyakan tentang perbedaan antara modul ajar. Iya, Pak. Modul ajar eh, di kurikulum Merdeka ini dengan RPP di kurikulum sebelumnya. Apa sih perbedaannya yang paling signifikan? Silakan Bu Mary. Iya. Kalau modul ajar itu eh, eh, kalau di segi isi itu lebih lengkap dan mendalam. Eh, Kemudian kalau RPP rencana itu hanya berupa kalau modul ajar itu lebih lengkap dan mendalam. Kemudian modul ajar tidak hanya berisi rencana pembelajaran, tapi juga mencakup materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, kemudian latihan dan soal, kemudian penilaian yang sudah disiapkan atau siap digunakan oleh guru. Sementara di RPP itu kalau isinya mengenai mengenai rencana harian yang berisi rincian kegiatan guru saat mengajar. Baik, terima kasih. Dari selanjutnya, saya ingin menanyakan apa sih perbedaan antara PBL dan PJBL? PBL dan PJDL ya Pak ya? PJBL, ya. Iya. Kalau PBL itu eh, berfokus kepada kegiatan pembelajaran yang berfokus pada masalah, sementara PJBL itu fokusnya kepada pembelajaran berbasis proyek Pak atau seperti tugas karya. Oke, baik. Selanjutnya, dari media apa yang dapat mengembangkan berpikir kritis atau kemampuan berpikir kritis ya, critical thinking, media seperti apa yang bisa mengembangkan itu? Contohnya boleh, karakteristik medianya boleh. Silakan. Media seperti yang saya gunakan pada modul saya Pak, yaitu Ya, media gimana itu? yang bisa mengembangkan critical thinking itu, contohnya pada modul saya itu media audiovisual. Ya, saya menggunakan itu karena media video yang menampilkan suatu kenyataan atau suatu situasi mengenai ketentuan puasa, itu Pak, itu Ya, ya. yang saya gunakan pada modul PBL saya. Oke, Bisa bagus juga ya. ya. Baik, baik. Selanjutnya, saya ingin menanyakan ya kepada Ibu Mary tentang apa materi ajar atau seperti apa materi ajar yang bermuatan HOTS, Higher Order Thinking Skills, ya. Materi ajar seperti apa yang bermuatan HOTS itu? Silakan, Bu Oh, Mary. kalau HOT itu sendiri itu eh, mengukur rancangan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa, seperti menganalisis, mengevaluasi, Ya. kemudian kreasi. Nah, itu contohnya Pak. Kalau eh, contoh soalnya juga Pak. Boleh, silakan. Kalau contoh soalnya pada ketentuan puasa itu, contoh soalnya pada ketentuan soal puasa itu misalnya mengapa niat puasa penting dilakukan sebelum waktu subuh. Nah, siswa diminta untuk menjelaskan mengapa niat puasa itu dilakukan sebelum waktu subuh. Nah, dan kemudian kaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa sehari-hari seperti itu. Itu contoh soalnya. Ya, oke.
Sebentar Bu Mary, ini ada. Ya, Pak. Saya nelpon Bu. Jadi Iya. saya pakai penegak bawah HP itu tersambung dengan laptop juga. Oke, biarin aja lah begitu ya. Bu Mary tetap bisa dengar suara saya kan? Masih, Pak? Oke ya. Selanjutnya, Bu Mary, saya ingin tanyakan tentang prinsip-prinsip merdeka belajar. Silakan, Bu Mary. Eh, prinsip Merdeka Belajar itu, Pak, yang pertama pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian eh, contohnya misalnya siswa diberikan beban untuk mengeksplorasi dan memahami kalau pada materi saya itu mengeksplorasi dan memahami ketentuan puasa. Kemudian melalui berbagai metode seperti diskusi, proyek, atau penelitian pribadi juga. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dalam pembelajaran. Itu siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Kemudian dalam modul tentang ketentuan puasa, siswa dapat mempelajari topik sesuai dengan kemampuan tingkat pemahaman masing-masing. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kontekstual atau pembelajaran bermakna, menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, yaitu siswa dapat diberikan kesempatan untuk berpikir kritis mengenai ketentuan puasa, misalnya menganalisis situasi yang mungkin membatalkan puasa atau mengembangkan panduan kreatif yang membantu teman sekelas untuk memahami aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam puasa. Kemudian penilaian yang otentik. Di sini seperti proyek atau tugas praktik yang menunjukkan bahwa siswa itu sudah memahami mengenai materi ketentuan puasa. Baik, oke. Ya. Terima kasih, Bu Mary. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang ini, apa namanya, modul P5 PPRA yang sudah Ibu Mary buat itu tentang apa? Silakan. Iya, model P5 yang saya bikin itu, Pak, masih mengenai ketentuan puasa, mengenai proyek siswa itu daur ulang sampah, Pak. Itu pembuatan bunga dari tutup botol. Selanjutnya, Bu Mary, tentang PTK-nya, Bu Mary. Iya, Pak. Seperti apa PTK? Tentang Iya, Pak. PTK, penelitian tindakan kelas. Iya, Pak. Sudah dirancang seperti apa tentang apa? Silakan, Bu Mary. Iya, PTK saya judulnya yaitu metode eh, pemahaman siswa, metode dalam eh, metode audiovisual dalam dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang ketentuan puasa. Yaitu yang menggunakan metode yang saya gunakan yaitu metode audiovisual, di mana saya akan mencoba metode ini dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa dengan menampilkan video berupa gambar video tentang ketentuan puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa,
Dan juga saya menggunakan gambar-gambar yang menunjukkan hal yang membatalkan puasa, Pak, dengan tujuan dengan menggunakan audiovisual ini Tunggu Bapak, bisa masih lama jam meningkatkan 5 Bapak. Silakan. pemahaman siswa dalam Oke. dalam memahami ketentuan puasa itu. Baik, Bu Mary, ini ada gangguan, ada mahasiswa ya. Ya, Pak. Bentar, ini. Oke, sudah selesai Mary sampai di PTK tadi ya. Terima kasih atas responnya setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang saya ajukan, Mary. Ya, Dan Pak. saya doakan selalu sukses ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.